saya Deviana Putri Rahman Sidik dengan NIM 7111201137 dari kelas 2D. Di sini saya tidak sendiri, saya membawa teman saya yaitu ada Kang Galih Tri Adi Nugroho dengan NIM 7111181178. Lalu ada Diana Puspitasari dengan NIM 7111201126, Adila Rosari Monika dengan NIM 7111201137, Fadila Zahra dengan NIM 7111201135, Restu Juliani dengan NIM 7111201138, dan Widya Dewi dengan NIM 7111201140. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang drug addiction, di mana akan dijelaskan mulai dari yang pertama, ada prinsip-prinsip dasar kerja obat yang disebut juga dengan drug action. Yang kedua, ada peran belajar dalam toleransi obat. Yang ketiga, obat yang lazim digunakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait obat pada sistem saraf pusat. Sebelumnya, sistem saraf pusat itu apa? Sistem saraf pusat itu adalah bagian dari otak dan susum tulang belakang. Fungsi sistem saraf pusat adalah antara lain mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan obat adalah suatu bahan yang terbentuk dari padat atau cair atau gas yang menyebabkan pengaruh terjadinya perubahan fisik dan atau psikologis pada tubuh. Hampir semua obat itu berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut akan bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Hal ini disebut dengan obat psikoaktif. Di sini ada cara penggunaan obat. Cara penggunaan obat ini bisa lewat mulut atau bisa juga disebut dengan rute oral. Rute oral ini adalah rute pengadministrasian yang lebih disukai untuk banyak obat, karena setelah ditelan itu, obat itu akan larut dalam cairan perut dan dibawa ke usus di mana ia akan diserap ke dalam aliran darah. Akan tetapi, ada beberapa obat juga yang bisa dengan mudah menembus dinding perut, misalnya seperti ini, alkohol. Dan itu tuh memberikan efek langsung karena tidak harus melalui usus untuk diserap. Nah, dalam rute ini tuh ada dua keuntungan utama, yaitu kemudahan dan keamanan relatifnya. Tapi juga ada ketidakuntungan utamanya seperti kesulitannya untuk diprediksi. Yang kedua ada lewat suntikan atau injection. Suntikan ini kan obat lazim dalam praktik medis, karena efek obat yang disuntikan ini tuh kuat, cepat, dan dapat diprediksi. Dalam rute ini tuh, rute suntikan ini juga sering disebut dengan rute 4. Banyak individu yang mengalami adiksi obat yang lebih menyukai rute 4 ini, karena aliran darah mengantarkan obat itu secara langsung ke otak. Tapi, kecepatan dan sifat langsung rute 4 ini bersifat mixed blessing. Jadi, setelah sebuah suntikan 4 ini disuntikan, hanya ada sedikit atau sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menangkal efek overdosis atau alergi. Yang ketiga ada lewat inhalasi atau inhalation. Beberapa obat juga dapat diserap ke dalam aliran darah melalui jaringan kapiler yang begitu banyak di paru-paru. Banyak anestetik yang biasanya diberikan melalui inhalasi yang misalnya seperti tembakau atau marijuana. Ada dua kelemahan utama dalam rute ini, seperti sulitnya untuk mengatur dengan tepat dosis obat yang akan dihirup dan banyak substansi yang memasuki paru-paru bila dihirup secara kronis. Yang terakhir ada penyerapan melalui selaput lendir atau membran mukus. Beberapa obat itu dapat diadministrasikan melalui selaput lendir seperti dalam hidung, mulut, dan dubur. Kokain misalnya biasanya diadministrasikan itu lewat selaput hidung karena kokain kan dihirup, disedot otomatis melalui hidung. Nah, kemudian selanjutnya ada sumber obat. Kebanyakan obat-obat itu sendiri berasal dari berbagai ekstraksi tanaman, yaitu seperti misalnya tanaman tembakau yang menghasilkan nikotin, kopi yang menghasilkan kafein, lalu tanaman koka yang menghasilkan kokain, tanaman opium heroin menghasilkan morfin dan kodein, lalu daun tangkai ataupun biji dan tanaman kanabis
menghasilkan marijuana. Di sini juga ada pengaruh pada sistem saraf. Obat yang berbahaya itu kan dapat berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu misalnya obat yang dapat menimbulkan ketagihan atau adiksi, atau juga sering kita sebut dengan drug addiction. Drug addiction ini adalah kondisi di mana seseorang merasa tergantung pada obat tertentu melebihi dosis yang ditentukan, dan terjadi ketika seseorang menggunakan bentuk obat untuk tujuan tertentu atau dengan cara lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai adiksi. Adiksi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengerjakan atau menggunakan sesuatu sebagai kebiasaan atau habitnya dan keharusan. Apabila tidak dilakukan, maka menyebabkan rasa ketidaknyamanan kepada dirinya. Adiksi juga dapat berpengaruh terhadap psikologis dan fisiologis penderita, di mana penyalahgunaan adiksi salah satunya yaitu obat kokain. Terdapat 3 jenis umum obat yang berpengaruh pada sistem saraf pusat, yaitu obat depresan, obat stimulan, dan obat halusinogenik. Obat depresan adalah obat yang berefek menghambat aktivitas sistem saraf pusat secara spesifik maupun umum. Yang termasuk obat sistem saraf pusat yang menghambat adalah obat dalam kelompok anestesi umum. Selanjutnya yaitu golongan obat depresi ringan. Obat yang menyebabkan depresi ringan atau sedatif akan berefek tidur atau hipnotika. Penderita akan menjadi lebih tenang karena kepekaan korteks cerebri berkurang dan menyebabkan aktivitas motorik dan reaksi spontan menurun. Golongan obat yang termasuk sedatif dan hipnotika yaitu seperti etanol atau alkohol, barbiturat, benzodiazepam, dan metaqualon. Alkohol diklarifikasikan sebagai depresan karena pada dosis moderat sampai tinggi alkohol menekan penembakan neural, tetapi dosis rendah alkohol dapat menstimulasi penembakan neural dan memfasilitasi interaksi sosial. Dosis tinggi menyebabkan hilangnya kesadaran, dan alkohol juga bersifat diuretik, yakni meningkatkan produksi urin oleh ginjal. Alkohol mengganggu pelepasan dari beberapa transmisi syaraf di otak. Alkohol juga meningkatkan sitosel dan mitokondria yang ada di dalam liver untuk menetralisir zat-zat yang masuk, sehingga sel-sel tubuh ini menjadi ketergantungan pada alkohol untuk menjaga keseimbangan baru. Materi selanjutnya yaitu golongan analgesik. Obat analgesik ini tuh merupakan obat yang berefek pada penghilangan rasa sakit atau analgesik opioid. Obat ini juga merupakan antipiretik serta obat antiinflamasi non-steroid. Obat analgesik opioid karena merupakan kelompok obat tersebut ini dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan. Nah, contoh dari obat analgesik opioid ini yang pertama ada morfin, yang kedua ada kodein, kemudian pentazocin dan naloxon. Meskipun banyak opioid yang sangat adiktif, tapi tak dapat dimungkiri juga ternyata bahaya kesehatan langsung dari paparan obat ini itu ternyata sangat kecil. Nah, resiko utamanya itu yang pertama ada konstipasi, konstriksi pupil, menstruasi tidak teratur bagi wanita, dan juga berkurangnya libido atau dorongan seks bagi pria dan wanita. Nah, selanjutnya adanya morfin. Morfin ini merupakan didapatkan dari zat yang aktif dalam opium. Obat ini juga berasal dari ekstrak bunga opium. Opium ini tuh telah lama digunakan sebagai penimbul rasa efek gembira atau euforia. Selain digunakan sebagai campuran obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit, ternyata opium ini itu digunakan di obat batuk dan obat diare. Morfin juga bereaksi dengan mengaktifkan reseptor di otak yang secara normal itu distimulasi oleh golongan neuropeptida yang disebut endorphins, sehingga dapat dikatakan bahwa morfin ini tuh merupakan golongan dari agonis dari endorfin. Selanjutnya yaitu efek pemakaian morfin. Mungkin kita kan udah sering lihat ya, kayak ada orang-orang yang sebelumnya sering menggunakan narkoba, ataupun morfin ini itu memiliki efek yang buruk gitu dibandingkan efek yang baiknya. Pemakaian morfin jangka panjang ini juga dapat menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.
Apabila tidak diberikan morfin, maka seseorang tersebut itu akan menimbulkan gejala-gejala withdrawal. Nah, withdrawal ini itu tanda-tandanya seperti demam hebat, peningkatan sekret hidung dan air mata, kedinginan, terus nyeri otot, penurunan nafsu makan, penurunan daya tahan tubuh, dan juga kehilangan berat badan. Sedangkan gejala psikis atau gejala psikologi yang dialami seseorang jika tidak diberikan morfin bisa meliputi seperti gangguan tidur, kecemasan, terus gemetar yang tidak henti, berkeringat, dan halusinasi. Hal tersebut itu disampaikan oleh BPS BNN. Terdapat dua mekanisme dalam obat-obat stimulan. Yang pertama, memblokade sistem penghambatan. Yang kedua, meninggikan perangsangan sinopsis. Obat stimulan ini bekerja pada sistem saraf dengan meningkatkan transmisi menuju atau meninggalkan otak. Stimulan dapat menyebabkan orang merasa tidak dapat tidur, selalu siaga, dan penuh percaya diri. Ada pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obat stimulan. Yang pertama, dapat meningkatkan denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Yang kedua, pengaruh fisik lainnya seperti menurunkan nafsu makan, pupil dilatasi, banyak bicara, agitasi, dan gangguan tidur. Bila pemberian stimulan berlebihan, dapat menyebabkan kegelisahan, panik, sakit kepala, kejang perut, agresif, dan paranoid. Stimulan ini dapat menghambat kerja obat depresan seperti alkohol, sehingga sangat menyulitkan penggunaan obat tersebut. Yang berikut ada contoh obat yang bersifat stimulansianya sedang. Yang pertama ada kafein dalam kopi, teh, dan minuman Coca-Cola. Yang kedua ada ephedrine yang digunakan untuk pengobatan bronkitis dan asma. Dan yang ketiga ada nikotin dalam tembakau, selain bagi perokok berat yang digunakan untuk rileks atau istirahat. Yang berikut ada obat yang bersifat stimulansianya kuat. Yang pertama ada amfetamin. Amfetamin adalah obat stimulus sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD dan narkolepsi. Amfetamin ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada MDMA atau metildioksimetafetamin dan metafetamin. MDMA ini biasa dikenal juga dengan nama ekstasi atau nama lain dari Fantasi Bliss dan Inex. Sementara metafetamin ini punya nama lain yaitu sabu-sabu. Efek metafetamin disebut lebih kuat, terutama daya halusinasinya. Amfetamin ini biasa dikonsumsi lewat cara diminum dalam bentuk pil. Atau pengguna yang menyalahgunakan ini biasa memakai kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau kristal, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus. Beberapa pengguna lain juga mengkonsumsi amfetamin dalam bentuk kristal lewat suntikan ke dalam pembuluh darah atau intravena. Efek samping dari amfetamin ini, yang pertama ada ilustrasi narkoba atau pisami. Orang yang mengkonsumsi amfetamin ini bisa merasakan efek jantungnya berdebar-debar, suhu badan naik, insomnia, merasa sangat bergembira atau euforia. Lalu mereka merasa dihasut, banyak bicara, menjadi lebih agresif, nafsu makan berkurang, dan selalu merasa haus. Yang berikut ada crack. Crack adalah kokain hidrokola yang dikonversikan ke bentuk dasarnya dengan mendidihkannya dalam larutan baking soda sampai airnya menguap. Residu yang belum murni dari proses tersebut yang disebut dengan crack. Crack merupakan bentuk kokain yang dapat dihisap seperti rokok. Orang-orang mengalami adiksi kokain cenderung mengalami kokain stres. Selama kokain stres, pemakainya menjadi semakin toleran terhadap efek euforia yang menghasilkan kokain. Efek kokain adalah perasaan mengantuk, tremor, mual, hipertemia, dan gejala psikotik yang disebut dengan psikotik kokain. Ketiga ada ekstasi. Ekstasi ini memiliki nama lengkap methylene disotimelt amfetamin atau MDMA.
Obat ini dilarang penggunaannya karena sifatnya mampu menyebabkan para pemakainya mengalami halusinasi serta mengubah suasana hati pemakainya menjadi gembira atau selalu merasa bahagia. Oleh karena itu, obat ini seringkali dikonsumsi oleh orang yang memiliki tingkat stres dan depresi yang tinggi. Ekstasi ini juga akan membuat para penggunanya menjadi ketergantungan atau kecanduan. Karena itu, sering ditemukan kasus overdosis penggunaan ekstasi. Obat ini hadir dalam berbagai bentuk dan warna. Obat halusinogenik. Obat halusinogenik adalah obat yang berpengaruh terhadap persepsi bagi para pemakainya. Obat tersebut akan menimbulkan seseorang menjadi berhalusinasi. Misalnya mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang ternyata tidak ada. Pengaruh obat halusinogenik ini sangat bervariasi, sehingga sulit diramalkan bagaimana atau kapan mereka mulai berhalusinasi. Obat ini juga mempengaruhi tingkah laku mereka, contohnya menjadi banyak bicara atau tertawa, emosional, euforia, panik, paranoid, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan irasional. Yang termasuk obat ini yaitu ada cannabis dan ekstasi. Marijuana, hashish, dan cannabis. Golongan obat ini adalah obat yang termasuk dalam obat terlarang atau narkoba. Golongan ini menyebabkan efek ketagihan atau adiktif. Penggunaan obat terlarang ini semakin meningkat sehingga banyak kasus kejahatan yang dihubungkan dengan obat terlarang ini. Efek kokain. Kokain adalah obat stimulan yang cepat mencapai jaringan otak dan menyebabkan penggunanya menjadi bereaksi berlebihan. Obat yang berbeda dapat menyebabkan efek yang sama pada neurotransmitter otak, yaitu reseptor sinaptik. Misalnya pada heroin atau morfin berpengaruh menyerupai efek opioid, yaitu endorfin dan enkofalin. Efek nikotin. Nikotin menyerupai seperti asetilkolin, cannabis seperti endokannabinoid, dan kokain seperti dopamin. Di dalam otak yang dipengaruhi adalah suatu sistem yang disebut sirkuit, di mana sirkuit ini terdiri dari satu set neuron yang ditemukan di dalam ventral tegmental area atau VTA yang berhubungan dengan nucleus accumbens dan daerah lain seperti prefrontal cortex. Beberapa resiko bila seseorang menggunakan obat terlarang. Yang pertama, kondisi malnutrisi dapat mengakibatkan resiko ketagihan dan peka terhadap infeksi penyakit. Yang kedua, penggunaan alat suntik yang tidak steril dapat menyebabkan resiko terjadinya infeksi HIV dan hepatitis. Yang ketiga, pemakaian obat yang tidak jelas asalnya dapat menimbulkan overdosis. Misalnya penggunaan heroin yang overdosis dapat menyebabkan koma hingga kematian. Dan yang keempat adalah ketagihan itu sendiri dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan tingkah laku tidak normal. Oke, faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengguna drug atau narkoba. Mengalami stres berat atau depresi. Nah, biasanya orang-orang yang memang mengalami stres atau misalnya tadi yang disebutkan depresi, itu ada potensi, atau ada potensi yang menyebabkan dirinya itu ingin mencoba hal-hal baru, yang salah satu opsi salahnya itu adalah menggunakan narkoba atau drug itu sendiri. Entah itu berjenis-jenis narkoba yang memang sudah kita ketahui seperti sabu, kokain, heroin, dan sebagainya ya. Itu menjadi salah satu penyebab orang lain menggunakan narkoba, yaitu mengalami stres berat. Entah itu misalnya yang kita ketahui ya seperti ada perceraian atau misalnya karirnya menurun dan sebagainya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, permasalahan pribadi yang akhirnya memilih untuk menggunakan obat-obatan. Ini sebenarnya sama, cuman ada permasalahan-permasalahan yang memang tidak bisa yang bersangkutan si pengguna itu sampaikan kepada orang lain, yaitu permasalahan pribadi. Entah itu misalnya tadi seperti perceraian, atau misalnya mungkin kuliahnya nggak beres-beres, itu juga menjadi salah satu penyebab yang memang mungkin menurut pengguna tersebut menjadi salah satu permasalahan yang besar juga gitu. Makanya dia alihkan permasalahan tersebut kepada hal yang salah, yaitu menggunakan narkoba itu sendiri. Selanjutnya, ketergantungan narkoba dapat terjadi
ketergantungan narkoba dapat terjadinya sifat antisosial individu dan sifat psikopatologi lainnya, penyakit kejiwaan. Jadi maksudnya ketergantungan narkoba dapat terjadi sifat antisosial ini, jadi orang-orang kalau misalnya maksudnya orang-orang yang luar sana yang memang sudah menggunakan obat-obatan atau narkoba itu sendiri, kadang jadi lebih asik dengan dunia sendiri gitu. Maksudnya tidak mau memperdulikan orang lain, yang penting saya happy maksudnya saya happy, saya menggunakan obat-obatan ini kan diri saya gitu, kenapa orang lain harus mengurusi dan sebagainya. Jadi dia fokus kepada dirinya sendiri dan tidak memperdulikan kehidupan sosial atau individu-individu lain. Nah itu termasuk ke bagian penyakit kejiwaan, karena kan penyakit kejiwaan itu fokus pada dirinya sendiri gitu. Yang penting saya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang saya sukai, seperti itu. Selanjutnya ada eliminasi, menurunnya konsentrasi di dalam lingkungan reseptor disebabkan karena menurunnya konsentrasi dalam darah. Jadi berpengaruh nih saat obat-obatan itu masuk ke dalam tubuh, maka ada respon yang memang menyebabkan menurunnya konsentrasi dalam darah, maka timbullah menurunnya konsentrasi yang memang itu terlihat sekali gitu, itu termasuk fatal. Penurunan konsentrasi disebabkan proses inaktivasi obat di dalam jaringan tertentu, misalnya hepa dan ginjal. Ini sudah kita ketahui ya. Jadi ginjal kan memang alat untuk organ tubuh yang memang untuk istilahnya menyaring lah begitu, yang memang bagian-bagian yang memang perlu disaring dan sebagainya, atau perlu dibuang dan sebagainya, seperti itu. Belajar dari sifat etik atau pecandu atau yang memang sudah kecanduan akan mengubah semua susunan dan keseimbangan kimia tubuh. Jadi kalau misalnya obat itu sudah masuk, maka maka organ-organ tubuh kita di dalam tubuh kita ini akan ada yang berubah, keseimbangan akan berubah. Seperti misalnya pecandu sabu apa gitu ya, lupa. Pokoknya setelah dia mengkonsumsi, maka dia tidak merasakan kedinginan seperti itu. Dia misalnya contohnya dia tidak merasakan kedinginan, atau dia mau di bagian tubuhnya dilukai, itu dia tidak akan merasakan sakit dan sebagainya, seperti itu. Nah itu kan sebenarnya mengubah susunan, mengubah keseimbangan di dalam tubuh, seperti itu. Mungkin akan ada kelebihan suatu jenis enzim dan kurangnya transmisi saraf tertentu. Jadi ada yang memang tidak seimbang ya, antara yang memang seharusnya dilebihi atau bukan lebih, yang memang seharusnya ada yang perlu diberikan kepada organ tertentu tapi malah kurang, atau misalnya kelebihan dan sebagainya, seperti itu. Tubuh mencoba untuk mengembalikan keseimbangan metabolisme. Jadi saat obat itu masuk ke dalam, atau narkoba itu masuk ke dalam tubuh, maka akan mencoba mengembalikan keseimbangan. Jadi misalnya mencoba menyesuaikan gitu. Tubuh ini langsung mencoba menyesuaikan. Ketergantungan obat, terjadinya keinginan yang terus-menerus untuk menggunakan zat tersebut. Jadi kalau misalnya udah nyoba sabu nih, karena coba udah berjanji pada diri sendiri nggak usah nyoba-nyoba lagi, ternyata suka, maka akan ada rasa keinginan untuk bertambah lagi. Terus untuk menambah dosis sesuai dengan toleransi tubuh, sehingga untuk mendapatkan efek yang diinginkan akan menambah jumlahnya. Jadi pengguna narkoba itu setelah udah nyoba sabu nih, misalnya 1 linting, misalnya 10 linting apa ya, nggak tahu lah, pokoknya segitulah ya, misalnya kita sebut segitulah ya, itu akan, setelah itu dia coba segitu lagi dengan dosis yang sama, maka itu akan tidak berdampak apa-apa kalau misalnya itu dosisnya tidak ditambah lagi begitu. Itu kata orang-orang yang memang pecandu juga ya, mengakibatkan kematian jika tubuh tak bisa ditoleransi lagi. Nah kalau misalnya dosisnya sudah ditambah lagi, ternyata dia stabil lagi, nggak ada perubahan apapun, dia ngerasa biasa-biasa aja, ditambah lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya akan menimbulkan ketergantungan pengguna yang sudah saya sampaikan. Susah untuk lepas itu karena memang kalau misalnya udah sabu nih, misalnya kita contoh sabu aja deh. Sabu sudah dikonsumsi, maka dia kalau misalnya tiba-tiba langsung tidak mengkonsumsi sabu, padahal kemarin-kemarin sudah terus-menerus mengkonsumsi sabu, maka akan ada rasa ketergantungan. Jadi misalnya seperti ada yang kurang gitu dalam diri. Ibaratnya kalau kita udah main game atau misalnya udah terus-terusan tiap hari ini main game, tapi tiba-tiba langsung di stop nggak main game, ada rasa kurang gitu, ada rasa ketidaknyamanan dalam diri.
Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan menjadi awal untuk kita berhati-hati dengan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.